lihat pertunjukan sulap. Ya. Kadang-kadang kan itu yang orang posting, aduh. Dia cuma terbang dari sini sampai di pohon aja. Orang sudah bingung melihatnya. Yesus terangkat, lewati awan-awan sampai hilang. Ya. Sampai para murid yang terpesona melihatnya, saudara. Yesus sudah hilang dari pandangan mata mereka dan mereka belum berhenti melihat ke atas. Betapa ajaibnya pemandangan waktu itu. Coba. Dan kalau sekarang orang cuma terpesona, melihat pantai terpesona. Lebih tertarik naik pesawat daripada terbang bersama Yesus. Lalu inikah orang beriman? Coba sekarang saudara tanya kepada dirimu sendiri. Sungguhkah aku beriman? Oh. Kemarin saya tadi malam ya. Tadi malam hampir jam 10 malam ya. Saya ditelepon sepupu saya yang tinggalnya di Amerika. Oh, kerja di sana. Sudah lama, saudara. Sudah lama, entah ya nih, mungkin 20 tahun kali. Ya. Dan belum pernah dia menelpon saya. Makanya saya waktu lihat, baru sekarang dia tertarik menelpon. Oh, belum pernah ya. Padahal kan kami pernah serumah ya. Jadi ada kan sepupu saudara tapi kita jauh begitu kan. Sepupu tapi kita jarang ngobrol, jarang ketemu. Kalau ini ya dia masih SMA ketika saya ada di rumah mereka. Ya. Dan seingat saya dia yang paling banyak ngobrol dengan saya. Nah kemarin waktu nelpon saudara, kira-kira 1 jam. Ya, itu putus pertama, saya pikir ya sudah kan berarti. Soalnya dia bilang, Ron ini lagi jalan ke tempat pekerjaan. Lagi di perjalanan begitu. Belum nyampe kantor. Jadi nanti berhenti pas dia bilang sudah. Ini udah sampai nih di depan kantor sudah. Baru berhenti ngobrolnya. Kemarin di tengah percakapan dia bilang, terus kapan dong kamu datang ke sini, datang ke Amerika? Ya. Nanti setelah saya sudah bicara, kan biasa saudara. Pertama tanya ini, tanya itu, toh ngobrol ngalor ngidul sana sini, toh. Kami membicarakan vaksin itu pertama. Waktu dia menelpon ya itu pembicaraan pertama, pembicaraan hangat pokoknya. Saya belum banyak bicara yang lain ya. Setelah masuk sesi 2, tuh, saya sebut sesi pertama dan sesi 2 ya. Waktu sesi 2 setelah saya bersaksi dan bicara panjang lebar terakhir saya bilang, sorry ya. Saya sudah lama taruh di dalam hati. Kalau Tuhan tempatkan saya di Rembokan, toh, artinya Amerika tidak menarik untuk saya. Toh, saya lebih tertarik dengan Tuhan, begitu. Ya, jadi saya bilang, ya terserah. Ya, saya tidak gila untuk ke Amerika, tidak, sama sekali tidak. Ya, jadi kalau Tuhan tempatkan saya di sini, ya di sinilah saya ada sampai mati. Begitu
Ya, kecuali kalau Tuhan suruh pindah. Kalau Tuhan suruh pindah ya, kalau dia suruh ke Amerika kan saya pergi. Tapi kalau untuk berpikir rembokan lebih jelek dari Amerika, kamu sudah salah. Dia sambil tertawa saudara akhirnya. Oh iya, iya. Iya, karena bagi saya berada bersama Tuhan itu lebih penting daripada ada di mana saya. Enggak, itu tidak penting. Nah, sekarang saya dengan Tuhan atau dengan siapa? Itu yang paling penting. Bukan sekarang saya ada di mana. Bagus juga mungkin kalau saudara tanya, ada di mana kamu? Ya, mungkin Tuhan di sana, kamu di sana. Nah ini kan harusnya Tuhan ada di mana, di situ kita ada. Loh, itu tempat yang paling membahagiakan. Lalu saya tanya ke dia, kalau menurutmu apa Amerika lebih bagus dari sorga? Oh, sambil tertawa. Coba kamu pikir lagi. Ya, coba kamu pikir lagi. Ya bagi saya, ya, saya bilang, loh ini kan ada beberapa kejadian. Pendeta sementara berkhotbah lalu mati. Dan saya sudah lama ajar orang, saya bilang, ya. Dan itu artinya mengajar diri sendiri. Tidak pernah takut kepada kematian dan jangan pernah takut kepada kematian. Kenapa? Karena kamu dibawa ke tempat di mana Tuhan ada. Satu, Tuhan yang jemput. Tuhan yang jemput dibawa kemana? Dibawa ke tempat di mana dia ada. Ya. Orang kan sering persoalkan, wah bukan di sorga dong, di Firdaus, di mana kek, pokoknya di situ Tuhan ada. Itu kan. Di mana dia ada, biarlah aku ada di situ. Oh, jangan pikir Amerika lebih membahagiakan. Lalu saya contohkan, dulu kami pernah punya teman hamba Tuhan, ya, tinggalkan pelayanan untuk Amerika. Di sana dia kerja, lalu dia mati, masih muda, belum 50 usianya. Oh, kita mau apa sekarang? Kita mau cari apa? Ya kan? Biarkan waktu berakhir hidupmu kita benar-benar berjumpa Tuhan. Oh, tadi awal ibadah saya sudah dahului dengan masa orang ya terhadap ini kan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oh. Hari kenaikan Tuhan Yesus berubah-ubah toh. Bulan dan tanggalnya selalu berubah tiap tahun kan? Ya, Paskah berubah tiap tahun kecuali hari Natal. Tetap tanggal 25 Desember dan tidak ada orang yang boleh pertanyakan. Coba pikir lagi. Tuh, ada apa? Ada apa sebenarnya? Tuh, ini sedikit menyimpang ke sana. Tuh, masa Yesus terangkat naik? Ya, mana 500 pasang mata waktu itu lihat, coba lihat. Mana itu ayat? Yesus terangkat naik. Lihat pesulap saja terbang dengan gaya mengerikan. Tuh, orang-orang wow. Tuh. Masa lihat Yesus terangkat, ya murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, jadi saudara, kemungkinan besar waktu itu yang ikut menyaksikan waktu Yesus terangkat itu 500 orang sekaligus. Oh, ini kan Paulus bercerita tentang siapa-siapa yang Yesus pernah menampakkan diri kepada mereka. Nah, sekarang coba lihat peristiwa waktu Yesus terangkat. Coba kita baca dulu. Lukas aja.
Coba kalau begitu, enggak apa-apa, lihat di sini aja. Di sini saja. Coba lihat mulai dari ayat perikop apa itu? Perikop Yesus terangkat. Oh. Coba kita baca saja bersama-sama ayat-ayat ini ya. Lukas 24 ya. Lihat mulai dari ayat 50. Kita baca sama-sama ya. 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, untuk lengkapnya saudara baca Kisah Rasul pasal 1 tadi. Ya. Ini penulisnya sama, kan Lukas yang menulis Injil Lukas. Kisah Rasul juga ditulis oleh Lukas. Mulai dari ayat 7. Ayat 7 apa dia? Pokoknya mulai dari ayat berapa? Itu. Oke. Ya, coba baca lagi bersama-sama, oke? 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oh, amin. Itu. Ya kan saudara, tadi kan saya bilang Yesus naik ke sorga tidak tiba-tiba hilang. Dia naik berarti terangkat perlahan-lahan. Cuma untuk membuat mereka lihat dia benar-benar terangkat. Bukan menghilang lalu kemana begitu. Ya, ke planet Saturnus begitu. Gitu. Atau kemana begitu. Ngumpet di mana. Di lubang goa. Bukan. Yesus benar-benar terangkat sampai dia ditutupi oleh awan. Masih ada yang tanya, sorga emangnya kamu tahu di atas? Ya, dia kan bumi ini bulat. Ya, jadi dia bisa ada di sana. Loh, bagaimana kamu? Alkitab yang tulis Yesus terangkat ke atas, bukan ke samping, ke atas. Jadi mau tanya sorga dari mana? Ya di atas.
Gitu. Ya. Dia diangkat ke atas. Ini kan masa kini tuh ada saja orang dengan pemahaman ini dan itu yang aneh justru. Toh, tapi yang aneh seperti itu yang orang suka. Toh? Ini kan. Dia terangkat perlahan, bukan berarti kalau kita naik ke surga nanti seperti itu, enggak. Toh? Seperti kilat memancar dari ujung ke ujung. Toh? Begitu waktu dia datang, begitu kata firman Tuhan. Toh? Karena buktinya apa? Tadi kan Yesus terangkat, waktu menghilang di awan-awan, kemudian 2 malaikat sudah ada di situ. Nah, malaikat dari mana? Malaikat dari mana? Tiba-tiba sudah ada di situ. Kan pasti turun dari surga. Kok bisa Yesus terangkatnya pelan-pelan, lalu tiba-tiba malaikat sudah ada di situ? Itulah Tuhan, saudara. Oh, jadi kalau dia mau angkat kita, tak langsung hilang. Itu. Enggak perlu orang lihat, enggak perlu. Tuh, waktu itu karena dia mau tunjukkan kepada murid-muridnya, ini aku benar-benar terangkat. Tuh, sementara bicara, sementara memberkati mereka, kemudian dia pun naik. Tuh, mereka masih terpesona, tuh, melihat Yesus sudah menghilang di awan-awan. Tiba-tiba malaikat sudah ada di situ. Tuh, makanya saya bingung setiap kali orang Kristen meninggal. Tuh, selama belum dikubur mayatnya orang masih bilang selamat jalan. Memangnya perlu berapa minggu untuk berjalan? Ya, itu mayatnya saja yang mau dibawa ke kubur, bukan selamat jalan ke surga. Roh itu keluar dan sudah sampai. Kan? Sampai sekarang bayangkan saudara. Ini bukan cuma jemaat biasa loh, sampai pendeta-pendeta juga begitu. Selamat jalan, selamat jalan. Selamat jalan bagaimana? Sudah tiba. Harusnya apa? Harusnya kata-kata yang paling tepat, selamat berjumpa Bapa. Toh? Selamat berjumpa Yesus. Udah toh. Begitu. Bukan selamat jalan. Ini berarti, ini sebenarnya bayangkan saudara. Dari cara kita membuat kalimat, sedang mencerminkan bahwa orang itu tidak tahu Alkitab. Tidak tahu Alkitab. Kalau dia tahu Alkitab bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Cara selamat jalan, selamat jalan. Loh, mayatnya jenazahnya yang kamu lihat di situ. Dianya tidak ada. Itu kan selamat jalan. Saya tahu dari mana? Loh, Yesus bilang toh ke apa yang disalib di sebelah kanan. Apa? Hari ini juga. Bukan besok. Hari ini juga. Karena dia tahu hari ini mati. Hari ini juga kamu bersama-sama denganku di Firdaus. Hari ini juga jangan selamat jalan. Ya, sudah seminggu mati masih selamat jalan. Karena belum tutup peti. Selamat jalan. Sekali lagi saudara, dari cara kita mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Di situ terlihat orang ini tahu Alkitab atau tidak. Bayangkan kalau dia mengajar dan itu orang mati kemana saja dia tidak tahu. Roh keluar kemana dia tidak tahu. Itu nyampenya kapan dia tidak tahu. Terus pelajaran apa yang menurutmu kalau yang paling dasar saja dia tidak tahu? Kadang-kadang sampai Tuhan tolong. Tuh. Tiba-tiba malaikat ada di situ. Tuh. Maria dijumpai malaikat bagaimana? Bukan Maria. Dapat babunya apa nih? Malaikat sementara terbang. Tiba-tiba salam hai engkau yang diberkati Tuhan. Dan selesai menyampaikan firman, malaikat hilang. Kalau malaikat bisa, masa Yesus nggak bisa? Tiba-tiba hilang, tiba-tiba sudah tidak ada. Tapi ini cuma karena
hendak menunjukkan, membuktikan kepada mereka ini. Aku pergi ke tempat di mana aku berada tadinya. Gitu kan? Jadi Yesus bukan manusia jadi Tuhan. Yesus itu turun dari sorga. Gitu, maka dia naik ke sorga. Kelak dia akan kembali. Dia pasti kembali menjemput orang yang menjadi yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan kehendak Allah. Sudah diberitahu kehendaknya apa? Tuh, sampai sekarang kita tetap saja mempertanyakan hal-hal yang tidak-tidak. Tuh, tadi saya bilang ya, jangan biarkan kami terus masih saja mempertanyakan Tuhan. Beda saudara dengan bertanya kepada Tuhan, ya. Mempertanyakan Tuhan maksudnya kita meragukan dia. Kalau bertanya kepada Tuhan, Tuhan maksudnya ini apa? Loh, itu tepat. Jangan tanya kepada orang lain, apalagi kalau tanya kepada orang yang salah. Oh. Tapi kalau mempertanyakan Tuhan itu artinya kamu meragukan dia. Firmannya, dia yang bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Dipertanyakan lagi. Itu artinya kamu tetap tidak punya iman. Tetap saja kamu ragu. Terus apa bisa mengalami pengalaman seperti yang Yesus tunjukkan? Dia terangkat naik. Saudara bisa diangkat? Tidak mungkin. Oh. Ingatkan dirimu karena itu Yesus bilang. Apa? Dia akan datang menjumpai iman. Jadi orang yang tidak punya iman selamat tinggal. Yang bilang siapa? Yang Alkitab yang bilang. Tuh, Lukas 18 tuh. Ini kan khotbah Yesus. Tuh. Aku berkata kepadamu ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuh, katanya kekristenan sudah makin besar. Oh, makin banyak orang yang dimenangkan. Dimenangkan untuk siapa? Dimenangkan jadi anggota gereja, begitu? Hati-hati saudara. Ya. Dia bilang apa? Kalau dia datang, dia cari ini. Dia tidak tanya berapa duitmu. Enggak. Orang manusia bisa bilang kamu sukses. Itu peringatkan dirimu sendiri hari ini. Sukses menurut Allah, sukses menurut firman Allah, adakah kamu punya iman? Ini loh sukses. Ini kalau saudara tidak mau tinggalkan cara pikir dunia, kamu bukan miliknya. Ciri pertobatan, berubah cara pikir. Tuh, Roma 12 ayat 2. Tuh, kemarin kita sudah lihat ayat 1 kan. Hari apa itu? Nah, coba. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana supaya tidak serupa dengan dunia ini? Berubah oleh pembaharuan budimu. Bukan ganti nama. Orang semua ganti budi. Rona Budi. Bukan. Pembaharuan budi dibaharui akal pikiran kita. Cara pandang kita berubah. Itu. Semua yang bicara rupa Mario Teguh, soalnya saya tadi malam lihat tiba-tiba muncul, ya, kan saya tertidur, tiba-tiba bangun, loh ini kok pembahasan Mario Teguh di depan saya. Ya. Jangan nanti bicara seperti dia baru saudara pikir ya, ini nih yang bijaksana, bijak situ bukan bijaksana. Lihat ya. Apa saja yang tidak cocok dengan firman Tuhan jangan bilang itu bijaksana. Cuma satu kebenaran. Cuma satu hikmat Yesus.
Siapa bilang? Alkitab yang bilang. Maka seharusnya kalau kita tidak mau tidak serupa dengan dunia ini, apa? Serahkan dirimu, relakan dirimu dibaharui cara pandang kita. Nah, orang yang bertobat, orang yang lahir baru, dia memiliki cara pandang yang baru. Cara pandang menurut mana? Ya, cara pandang surgawi. Tahu? Saudara, kita semua tahu ya. Ini yang sering baca, sering apa ya? Ya, ini pengetahuan yang menurut saya bukan rahasia soalnya. Banyak yang tahu maksudnya. Tahu? Orang jenius, tahu? Misalnya Albert Einstein. Tahu? Itu Einstein itu saudara, itu dianggap gila. Dianggap aneh pada masa hidupnya. Sampai orang kemudian melihat hasil yang mereka bilang itu aneh. Nah itu. Waktu dia baru memulai prosesnya, orang bilang ini aneh, kamu tuh sudah gila. Thomas Alva Edison. Pasal, mana bikin apa itu? Mau bikin lampu. Ini dang lampu ya. Ini isi minyak kong pasang DP api. Nggak, ini kita mau baking, ini lampunya usah pakai api. Oh pasti ngana so gila. Sampai jadi baru orang bilang, aduh betul Kang. Nah, ini, tuh orang kan begitu. Mau suruh beriman. Iman itu apa? Sebelum sesuatu itu jadi, kamu sudah percaya. Itu iman. Jangan tunggu jadi dulu baru. Oh iyo Kang, betul kote. So tahu-tahu iman. Apa? Coba baca dulu iman. Tuh, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan nanti ada bukti, iman itu adalah buktinya. Iman itu adalah bukti dari apa yang kita tidak lihat. Orang sekarang, kita mau beriman, nanti kalau mana dulu buktinya. Loh, kamu tidak mungkin punya iman kalau begitu. Karena iman itu adalah bukti. Iman ayat 6, coba. Ayat 6. Apa? Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah itu ada. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kamu punya iman, memiliki cara pandang yang baru, kamu harus percaya Allah itu ada. Bukan nanti kamu lihat dulu Allah itu mana mau lihat dia bagaimana, DP rambu bagaimana, bukan. Mengapa akhirnya saudara orang yang katanya beriman ternyata tidak beriman? Nah, itu tuh sampai salah pikir tentang sorga, salah pikir tentang kematian, berpikir orang beriman tapi ternyata tidak percaya perkataan Yesus. Beriman harusnya kamu percaya terhadap perkataan Yesus. Bukan masih mau dipertanyakan lagi. Masa so? Waktu anak manusia datang. Akankah dia menjumpai iman di bumi? Iman percaya Allah ada. Waktu saudara beribadah. Menyanyi sungguh-sungguh apa? Loh Allah ada. Kau tidak menyanyi kepada sesuatu yang tidak ada. Kamu sedang menyanyi kepada Allah yang melihatmu. Kamu sedang menyanyi kepada Allah yang mendengarkan engkau. Gitu kan. Bayangkan saudara, kalau orang ini datang beribadah. Tapi tidak datang dengan iman. Seberapa puluh tahun engkau beribadah. Dan kau akan terkejut. Absen sorga, kamu tidak pernah hadir.
Oh Tuhan, kita nggak pernah ibadah. Iya. Siapa absen? Angkop absen. Absen surga kira-kira apa? Sungguhkah kau hadir? Tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin, bukan cuma tidak ada. Tidak mungkin. Mustahil orang berkenan kepada Allah. Kecuali kau pakai iman. Sementara iman itu semua orang bilang apa? Itu mengatasi yang mustahil. Aduh begitu kan DP iman. Aduh kalau tuh orang yang belum sampai. Kau mau sampai tempo apa? Sampai semua mati? Yang tidak pernah beriman. Lalu berpikir selalu kalau mati, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Loh, sepanjang hidup tidak mau punya iman. Mari pertandingan iman. Ini tahu udah bertanding dengan siapa? Dia cuma tahu bertanding lari karong. Nah itu tuh bertanding. Lari karong, lari leper. Tuh. Ini memperingati hari kenaikan Yesus. Orang akan bikin kegiatan. Tuh. Kalau di Rembokan orang yang ada kegiatan. Orang sampai kegiatan cuma menyanyi kong dengar khotbah. Itu tuh kegiatan. Kok anggap kegiatan apa? Makan kerupuk. Kegiatan. Kegiatan pasca. Cari telur rebus. Tuhan tolong. Kegiatan Natal. Pohon terang. Ini kan betul. Yang orang merasa, ini pendeta sesat. Mana-mana jodoh. Sesat itu baku layang dengan Alkitab. Ya. Tapi kalau pandanganmu tidak cocok dengan Alkitab, harusnya sadar itu tuh sesat. Gimana? Sesat. Tahu-tahu cocok dengan Alkitab, sesat. Hanya karena kamu tidak mau melakukannya. Lo harusnya lihat sesat itu yang mana. Kalau yang tidak ada di Alkitab. Yang kamu yakini selama ini ternyata yang tidak ada di Alkitab. Baku layang dengan Alkitab. Loh, malah bilang saya yang sesat. Loh ini buktinya ada kok. Hanya karena semua orang melakukannya. Walau tidak ada di Alkitab, orang bilang kalau yang baking seperti Alkitab, sesat. Gimana? Karena yang ada orang bikin. Loh harusnya Anda boleh periksa sana. Periksa berarti salah otakmu. Itu saudara. Jangan bilang kamu beriman. Orang mau tunggu bukti dulu. Loh saya bilang akan tuh iman itu tuh bukti. Percaya Allah itu ada. Kenapa orang yang katanya beriman akhirnya bikin dosa? Kenapa? Dia yang tidak percaya kalau Allah ada. Coba kalau dia percaya Allah ada. Jangan nanti kudus di dalam gereja toh. Itu tuh percaya Allah ada. Di kamar mandi pun kamu kudus. Gimana sih? Yang ada orang lihat. Yang ada CCTV. Tapi kau tahu Tuhanku ada. Itu ciri orang beriman. Tanpa itu kamu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang bilang Alkitab. Ibrani 11 ayat 6 tadi. Jadi waktu ibadah. Orang tahu Allah ada. Di kamar. Orang tahu Allah ada. Semua tidak ada di situ. Tapi Allah ada di sini. Saya bikin malu sekali. Ya. Lain kali kalau pergi di toko ya. Di tempat pokoknya. Tanpa coba baju dan fitting room mesti ada tulis mata Tuhan ada di mana-mana. Loh ini kan tempat orang Kristen. Bayangkan dengan kata lain, dorangnya tidak percaya Pak Angko. Cuma ingat, kage yang ambe ini bukan pengunjung toko, yang ambe yang jaga toko. Tuh. Ada pikir-pikir nih pengunjung, toh semua dong periksa dorang iko akang. Nin tahu yang iko-iko itu, dia tuh mau ambil. Coba. Toh. Saya pernah ada di Alfamart, ya. Kemudian saya lihat kan semua pergantian shift, ya. Jadi saya lihat saudara, ya teman-temannya, ya memeriksa yang semua pulang, periksa semua, periksa. Dan tidak ada yang begini, nggak ada ini yang percaya apa kita. Tidak ada. Dong kasih biar, periksa aja. Begitu, itu peraturan toko. Nah kalau tuh orang, Alkitab yang periksa yang saudara marah. Menghakimi lagi. Apa yang menghakimi? Coba, setiap hari harusnya
Kita merelakan diri diperiksa. Kenapa? Orang ini mau tak angka. Dia mau jemput. Harusnya relakan dirimu diperiksa. Ini iman masih betul? Atau nih iman so di mana tuh? Kurang DP nama iman. Tuh ada kan orang DP nama iman, tapi dia tidak beriman. Dia kumang beragama. Beragama nyandak beriman. Coba saudara. Ada so. Bukan ada so banyak. Bukan ada so. Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Bukan yang mencari dia saja. Yang sungguh-sungguh. Orang mau pi ibadah ini. Mau cari Tuhan. Sampai di gereja. Pokoknya kita so sampai di gereja. Tuh. Mau tasono kek, mau apa kek. Pokoknya kita so sampai. Tuh. Itu khotbah 1 jam. DP setengah jam dia di luar. DP setengah jam dia warawiri pokoknya. Bajalang sana, bajalang sini, bajalang situ. Kan dapat lihat dari sini tuh. Siapa tuh kesana kemari. Dapat lihat. Tuh. Dapat lihat saudara serius atau enggak. Kata pikir begini. Kalau mau lihat DP model dapat lihat sekali. Kalau ini. Itu bagaimana sih itu yang enggak serius kan saudara dapat tahu. Tuh. Saya bilang ke saudara. Jangankan mau cari Tuhan. Ibadah. Sedangkan bermain, saudara bermain dengan itu orang yang cuma bermain-main, itu permainan. Coba bermain dengan orang yang, saya bilang ke saudara tuh, coba. Sudah, ngana ba seref akang jo. Saudara kan, pokoknya kita mana-mana no. Kalau so masuk tuh bola, no begitu no kita. Saudara masukkan enggak? Sudah, ngana untung tuh, dia yang bermain soalnya. So ngana pegiliran sekarang babage akang jo. Lalu gimana? Cuma dong 2 ada bermain. Sebelah akang enggak usah bermain bulu tangkis kah, pimpong kah, bermain ular tangga. Coba. Coba. Adek, coba bagi ngana. Bagi akang jemaah. Dia dengan HP. Ya adek, ngana so dapat ular. Saya turun jo. Saudara bermain sendiri. Sekarang, dek, aduh ngana naik tangga, saya naik jo. Ngana turun tangga. Aduh saudara, coba kalau saudara semuanya, buang jo trek ini dia, enggak usah bermain. Itu padahal permainan. Bermain dengan orang yang mau bermain. Apalagi ibadah bukan permainan. Orang nanti serius di ibadah waktu lagi bermain. Betul kok. Setelah sudah ice breaker. Udah memang serius. Baku rampas tanpa duduk. Setelah kelar baku rampas, semua bobok no dia. Nanti dia mau serius kalau bermain ulang. Begitu DP cara pendeta supaya itu ibadah hidup. Nggak usah masuk gereja engkau. Sekarang kalau sampai begini, Tuhan ini mau bilang apa sunyak mengerti. Saya tahu saudara orang-orang ini pendeta merasa paling benar. Kau bayangkan kalau kamu mesti dibenarkan. So bilang Allah tidak bisa dipermainkan. Malah dipermainkan. Sedangkan orang so bermain. Kalau orang yang tidak serius bermain orang so mau. Kok apalagi pertandingan, coba saudara. Ya, pergi di pertandingan sana, coba lihat. Saya pernah lihat orang bermain catur. Pertandingan, sudah pertandingan biasa aja. Tuh, cuma bermain biasa gitu. Coba ya. Sampai mesti ada itu pengatur waktu. Tuh, kayak apa? Mau lihat kan dia mau berpikir don 2 sebagainya. Minta udah apa? Coba.
Coba. Kalau orang yang mengerti catur, permainan apa itu dia? Lu cuma lihat, lu cuma babadiang begini. Kayak ya. Skak. Sudah. Langsung mati dia. Orang yang untuk bermain pusing lihat tuh dia. Orang yang bermain, dia suruh pikir. Dia berjalan ini, dia suruh hitung langkah kelima kira-kira kita mau makan pas apa. Itu tuh bermain catur tuh. Coba saudara bermain catur orang yang hah? Oh, so di mana sekarang? Saudara yang buang tuh catur tuh, itu permainan. Dan orang nih mau dengan orang yang tidak serius. Oh heran sekali, ibadah yang tidak boleh bermain, orang yang tidak serius. Lalu terus saja berpikir, kalau kamu beriman dan pasti masuk surga. Aduh. Hah? Saudara lihat, itu penyesatan namanya. Membiarkan orang-orang terus saja berpikir bahwa mereka pasti masuk surga. Sekalipun mereka tidak melakukan yang Tuhan minta. Berubah cara pandangmu. Tuh, kita pasti akan berubah. Tampak aneh di mata dunia, tidak peduli. Tuh, tadi orang jenius, tampak aneh di mata dunia kan? Sampai hasilnya terjadi. Orang akan tampak aneh di mata dunia sampai orang hilang. Itu. Mana dorang soalnya ada, nah itu. Baru, aduh betul Kang, terlambat. Duh, orang, masa orang semua paling aneh. Loh, kita manusia roh. Warga kerajaan Allah. Harusnya hidup diatur oleh hukum kerajaan Allah. Ketika kita masih di bumi. No? Saya dengar siapa? Vita bilang tuh apa dia nama? Tuh gereja itu bernama The City Light. Bagus tulis, supaya saudara tahu. Tuh, apa ya? Itu gereja yang luar biasa. Oh itu ya, ini L ya saudara. The City Light, terang kota. Terang kata. Nah itu ya. Mereka, cara ibadah mereka apa? Seperti dugem. Jadi pakai DJ di muka. Tuh. Itu sudah tampil di Indonesia ini. Indonesia di nama gereja begini. Tapi ini di Indonesia. Katanya gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mau ke gereja. Nah saudara kan sudah tahu toh. Dari mana hendak kemana. Sudah bayangkan ya. Jadi dorang bermaksud dorang mau jangkau itu orang-orang yang tidak mau ke gereja. Jadi mereka siap. Mereka cari tahu. Toh. Cuma ingat yang bikin ini gereja. Dia juga tidak mau gereja. Toh. Lalu saya dengar khotbah mereka. Gimana deh? Apa dia khotbah? Coba bilang dulu. Oh iya. Nah, kan Alkitab bilang saudara, mari kita lihat ya ayatnya. Ini ada ayat soalnya. Ada ayat mardong yang mau pakai nih ayat. Dorang tentu sudah bikin Alkitab sendiri. Tuh, Alkitab orang yang tidak mau Alkitab. Dorang pe gereja yang untuk orang yang tidak mau ke gereja. Berarti dompet Alkitab apa? Alkitab bagi orang yang tidak mau Alkitab. Dorang pe Yesus apa? Yesus yang bukan Yesus. Dan ini pasti nih yang lama ini gereja pasti pasti jadi gereja raksasa. Oh Tuhan, karena ini gaya orang masa kini. Coba, ya mana itu ayat
Yakobus 4 ayat 4. Nah, coba. 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tuh. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita tidak boleh rindu menjadi sahabat dunia. Kita harus menjadi sahabat Allah. Sahabat Allah itu apa? Sahabat Allah itu musuh dunia. Ini mesti tulis. Tuh, supaya saudaranya tidak bingung. Ya. Sahabat Allah ini musuh dunia. Hapusnya. Baru sahabat dunia ini ayat Alkitab. Bukan Rona 4 ayat 4. Tuh, itu apa? Yakobus 4 ayat 4. Ada ya, dasar ayatnya itu ada, sangat jelas. Dan sebenarnya ayat ini sangat terkenal. Lalu berulang kali Yesus mengingatkan murid-muridnya sebelum dia pergi. Dia bilang apa? Jangan heran kalau dunia nanti membenci kamu. Kenapa? Karena sebelum dunia membencimu, dunia membenci aku. Jadi seperti aku dibenci dunia, maka kamu karena mengikuti aku, kamu karena mau dekat denganku, kamu yang mau menjadi sahabatku, menjadi kekasihku, kamu siap-siap dibenci oleh dunia. Kong orang, kong dang, masa dang tapi besti dang, masa semua talapas dari kita. Duh masa lah ikut gereja kong, duh masa so ni boleh duit batamang deng dunia. Loh maksudnya batamang di sini menangkan mereka. Jangan saudara malah lebih memilih bersahabat dengan mereka. Menghabiskan waktu dengan mereka daripada menghabiskan waktu dengan Tuhan. Menjadi sahabat dunia. Kamu mengikuti cara hidup mereka. Itu jadi sahabat dunia. So tahu-tahu dunia itu musuhnya Allah. Jadi tidak usah heran kalau orang dibenci, dimusuhi oleh dunia. Ini pasti munafik. Gitu? Coba, kalau sekarang ini bicara tentang kebenaran, bicara tentang sorga, bicara tentang kekudusan, bicara tentang menjadi sahabat Allah. Munafik ini pendeta. Saya sampai sekarang berjuang untuk menghidupinya. Gitu. Jadi supaya nyandak munafik bagaimana? Orang sampai sekarang dapat tamang dengan dunia. Nyandak apa-apa kok. Tuhan sudah menyelesaikan peperangan. Dia sudah menang. Toh? Kong angko kurang apa? Tidur-tidur jo. Nanti berjuang cari doi. Toh? Mereka kalau mau cari iman, masa lu mau berjuang? Kan orang so selamat dengan iman. Sudah tuh hari dang. Tuh. Tuh 20 tahun lalu. Tuh 10 tahun lalu. 10 bulan lalu. Biasanya kalau baru 10 hari itu masih semangat. Tuh. Orang tahu tuh DP istilah. Cinta mula-mula. Oh itu semangat. Orang-orang belum datang dia so sampai. Dulu saya masih ingat saudara Tamang dulu di Bitung ya. Waktu dia baru bertobat, oh bayangkan. Ibadah mulai jam 7 pagi. Yang saudara saya pernah cerita ke saudara tahu. Dia itu nimbolnya kena dingin. Bayangkan saudara, satu nimbolnya kena dingin. Kong
sampai tidur tidak boleh di atas kasur. Toh itu zaman tahun berapa memang so lama. Toh. Itu teman satu kelas saudara, SMA. Itu SMA tahun 2 satu kelas. Ya. Rumahnya memang dekat gereja. Dekat orang sampai gereja di Bitung. Toh. Nah itu, ini memang itu nakalnya itu minta ampun ya. Waktu kelas, ini tahu di kelas 1 atau kelas 2 SMA saudara. Kemudian dia dan teman-temannya banyak, mereka entah puluhan orang kalau tidak salah. Ya, itu ditemukan sedang menggunakan narkoba. Ya, dan bukan cuma diskors dari sekolah, diberhentikan. Diberhentikan, jadi tidak boleh lagi sekolah di Bitung. Mereka dibuang maksudnya ke tempat-tempat yang jauh dari kota Bitung. Sebenarnya sama dengan keputusan, tahu keputusan Depdikbud waktu itu kayaknya. Keputusan PDNK mungkin. Supaya ini anak-anak ini kapok yang tidak usah sekolah. Jadi selain mereka dipenjarakan, waktu itu dipenjarakan dulu. 1 minggu ke 2 minggu begitu. Dipenjarakan dulu baru kemudian dorang tidak boleh lagi masuk ke sekolah. Jadi kita berhenti begitu. Drop out. Nah itu kan. Kemudian ya begitu. Ini Pandang Enteng memang ya orang lumayan lah begitu toh. Biasa begitu toh. Orang lumayan itu Pandang Enteng Tuhan. Sombong. Dia pandang enteng Tuhan, pandang enteng Pak Gereja, pandang enteng Pak semua, pokoknya yang dapat peduli dia. Ya. Jadi pokoknya ini, saudara cek di saudara PHT. Kalau saudara ini termasuk orang yang cuek. Toh? Apalagi cuek Pak Tuhan. Cuek Pak firman Tuhan. Saudara teriak no. Masalahnya Tuhan cari yang serius loh. Bukan yang cuek. Jadi sekali lagi ini tamang satu ini. Ya. Kemudian dia tidur di atas meja. Karena sudah ada tempat untuk dia. Yang tepat tuh enggak ada. Enggak ada lagi. Tuh, kasur semuanya tuh enggak ada yang ada. Dan tahu dia sakit apa tuh sudah tahu. Kurusnya lah minta ampun. Memang orangnya tinggi sekali saudara tahu. Tahu dia hampir 180 kali. Tuh kok tinggi sekali. Tinggi sekali kok kurus sekali. Ya. Jahat sekali. Pokoknya saya mutus sekali-sekali semua ada pada dia. Ya. Kemudian dia tidak bisa tidur malam. Nah, lalu di gereja ada doa semalaman. Kan rame doa semalaman. Tuh. Waktu dia sudah sangat kesulitan, saudara, tengah malam. Dia sudah sangat kesulitan, dia tidak bisa tidur. Ya. Nah, saudara bayangkan so kurus, kong tidur di meja. Mau tasono bagaimana? Jadi dia so kesulitan sekali. Dan kemudian dia mendengar suara lagu di gereja. Tengah malam, soalnya tahu itu jam 1 kalau tidak salah. Ya. Kong, lama-lama mulai dari dia dengar di kamarnya. Sampai dia soalnya tidak tahan. Dia keluar dari kamar sementara dia tahu kalau dia tidak boleh kena dingin. Tuh, Bitung panas, kalau semalam dia dingin sama. Tuh. Kong, dia keluar, saya dengar ceritanya katanya pakai selimut, saudara, dia dibungkus dengan selimut. Kong dia di mana? Dia kan masih malu mau pergi gereja. Tuh. Dia pergi pas di ini gereja ya. Di sini ada dekat got. Dia duduk di got situ, saudara. Di hook jalan ya. Kong itu ibadah dari situ. Tuh. Dia kan tahu semua lagu. Jadi dia cuma menikmati hadirat Tuhan. Dari hook jalan. Tuh. Di luar pakai selimut. Ya. Kalau saudara enternya pakai selimut sota sono, bagaimana tuh pakai selimut ya, so lama so masuk di dalam got. Ya. Dia waktu itu saking seriusnya mengikuti ibadah, so batu tuh dengan selimut, so nyandak tasono, so sakit dan nyandak tidur. Begitu tuh orang kalau tako. Menikmati ibadah dan singkat cerita, dia rasa dia sembuh. Oh. Sedang dokter bilang yang tidak mau baik,
Ada iko ibadah dari luar. Itu di luar, bayangkan orang pakai selimut. Tuh. Iko ibadah dari atas got. Tuh. Lalu dia merasa dia sembuh. Itu kan Jumat. Ya, Jumat berarti sampai Sabtu pagi. Ya. Hari Minggu pagi. Hari Sabtu malam kalau tidak salah ketik. Dia mau tanya tuh kalau ibadah jam berapa mulai. Jadi dia datang tanya di gereja. Mau tanya besok ibadah mulai jam berapa. Bayangkan ini. Tuh ini orang yang cuek, yang sombong. Sampai Sosaki dia sombong sekali. Saudara. Kong ini nin tahu. Nya enggak ada orang kenal apa dia tuh. Kecuali sesnya enggak ada di situ soalnya. Waktu dia bertobat tuh saya tidak di Bitung. Ya. Dia datang. Batanya kondor yang bilang jam 7 pagi mulai. Saudara tahu enggak? Jam 6 dia sudah sampai. Jam 6. Jam 7 mulai. Jam 6 dia sudah sampai. Siapa dia? Ini boleh kena dingin. Dengar baik-baik saudara. Ya. Bayangkan sampai dia cara hidup sudah seperti itu. Dia datang. Ini kalau orang mau serius. Tuh, dia rasa itu hadirat Tuhan malam-malam itu. Dia datang. Dan kemudian dia rasakan dia baik soalnya. Dia datang di gereja kok tanya. Kira-kira ada enggak kata yang dia bisa bantu di gereja? Kakak tanya kok maksudnya bantu apa maksudnya? Iya misalnya apa? Basapu atau apa? Ini orang sombong saudara. Dulu di Papa kan zaman dulu ini. Kalau kepala Syekh Bandar saudara kan. Nah itu kan jagoan. Dorang ada rumah, ada mes. Itu dekat gereja. Ya. Jadi kalau mau bilang zaman itu mereka ya hebat. Jadi bersombong minta ampun. Kok dia datang gimana? Bayangkan langsung saudara saya sampai, iyo, ikut tanya kalau dia bisa apa. Bisa bantu apa kata di gereja. Kok betul saudara. Dia datang masuk sapu gereja. Ini orang sombong ini. Lalu dia kan sudah menikah. Anaknya 3 kalau tidak salah. Masih kecil. Baku ikut 3. Nah, istrinya sakit hati dengan dia maksudnya tuh. Jadi kalau tidak salah dia sering pukul istrinya. Jadi ini kan mau balas dendam DP istri. Waktu DP istri tahu, ngana sepi di gereja itu. Istrinya bukan senang dari orang ini berubah. Kalau ngana mau pergi gereja bawa semua nih anak. Toh? Toh. Jangan nak kasih biar pak kita. Pokoknya ngana mesti bawa semua. Jangan. Lalu dia lihat suami kan so jadi bodok-bodok begitu. Kan biasa begitu tuh. Orang kalau sudah bertobat so bodok-bodok. Kok? Sekarang DP istri gantian. Tuh hari kan ngana yang pukul, sekarang kita yang bagi bagaimana. Dan dia tahu suaminya tidak membalas sama sekali. Jadi supaya istrinya tenang dia mandikan 3 anak. Nah saudara bayangkan kalau ibadah jam 7 pagi mandikan 3 anak supaya tidak terlambat. Kira-kira ada mandi jam berapa? Kong dia bawa tuh 3 anak itu. Ini orang sombong ini. Bawa ke gereja. Gereja yang dia paling sosere. Sekarang dia bawa situ tuh anak 3. Kong itu. DP istri backing, DP istri tahu-tahu pokoknya. Dan ini suami tetap seperti itu sampai DP terakhir tebak. DP istri baku iko. Saudara tuh. Ini cerita sungguhan saudara. Ya. Jadi sekali lagi dorang itu, ini kok saya jadi saksi saudara. Ini itu DP dukungan terhadap gereja, minta ampun saudara. Saya sampai wah ini ya, waktu Tuhan robah orang itu. Saudara tidak akan jumpai nyandak tak sisa DP biar sadiknya tak sisa. Ya. Yang dulu pernah enteng minta ampun, saya masih ingat saudara dia masih di kelas. Pokoknya sampai dapat benci. Saking maksudnya dapat sekali ini orang sombong. Semua jangankan orang. Sedangkan guru di pandang ente. Itu saudara ya, waktu itu. Ya.
Lihat, waktu Tuhan robah seseorang sekali lagi. Ini betul-betul berubah 180 derajat. Balik kanan, jalan. Begitu. Bukan balik kanan henti. Tetap ada di situ, di kubangan dosa. Tuh. So habis mandi, lama-lama dia tertarik. Tuh hari kita waktu so panas, kita mandi di PC itu. Nah, karena dia agak-agak terus, dapat banyak orang di PC. Seolah-olah ada pertahankan tuh baju putih, tuh mandi juga di PC. Tuh orang kok ini apa adanya, tuh orang kok nyala munafik. Tuh orang bukan orang Parisi. Iyo, kamu orang apa? Orang yang tidak mau bertobat, yang memilih cara pandang dan cara pikir dunia. Apa cara pikir dunia? Semua yang Alkitab bilang semua salah. Saya bilang ke saudara, bayangkan Alkitab, ya, termasuk dari 10 buku yang paling berbahaya di dunia. Nah, siapa yang bilang? Ini orang yang tidak mau Alkitab. Dianggap Alkitab ini tidak manusiawi. Masa cuma balian nih boleh? Itu tidak manusiawi. Ya tidak mengerti. Laki-laki kan semua begitu. Masa ya tidak mengerti? Masa orang cuma mencari Tuhan, ya tidak pernah mencari doi? Bukan nih boleh. Tapi sekali lagi, kalau karena kegiatanmu mencari uang, akhirnya membatalkan ketaatan kesetiaanmu kepada Tuhan, itu salah, saudara. Yang bilang siapa? Yang bilang Alkitab. Ya, orang sini kan saya saking rasa sayang juga pada saudara. Ya, sebenarnya ini ada pikir-pikir Tuhan bagaimana ini dia kan. Ini bayangkan kalau orang habis ibadah ini, ya harusnya biasanya gereja ini 2 kali 1 minggu. Pertengahan minggu, sekarang 1 kali Jo. Karena so ibadah Kamis. Kan tanggung Rabu, rasa begitu mau ibadah habis Rabu langsung Kamis. Kalau seandainya Kamis kong besok le ibadah, baku iko 2 hari. Padahal kalau lihat pertumbuhan gereja mula-mula tiap hari dorang ibadah. Tiap hari. Ini Alkitab jelas. Saudara mau baca kisah gereja mula-mula, baca kisah 2 sampai 4. Saudara akan lihat cara mereka hidup seperti apa. Tiap hari ibadah. Ya, itu tadi tuh yang saya cerita tadi itu Tamang itu. Ada satu lagi yang dulu pernah kami ketemu saudara, dia datang dari Jakarta. Bukan pendeta. Ya, jadi waktu itu dia ikut doa semalaman dan dia bagi kesaksian. Dia itu sales. Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, dia sales. Sampai orang bilang sales yang berhasil. Kenapa? Dengan dia jadi sales, dia punya mobil, bayangkan tahun itu. Entah itu tahun awal 90-an kalau enggak salah itu. Atau tahun 80-an saya lupa itu. Ya. Dia sudah dengan mobil zaman itu. Ya. Dan dia bilang apa? Pekerjaannya tuh karena sales kan jadi pekerjaannya di luar. Tuh. Jadi dia sepanjang hari di jalan. Dan gerejanya dia bilang pernah mengadakan doa. Kalau orang kan tahu semalam suntuk. Nah, kalau dia bilang dorang pe gereja baking 100 malam suntuk. Ini sampai suntuk tuk. Yang kan 100 malam. Bukan 100 malam suntuk. Dan dia bilang apa? Saya sering itu dari kantor, ya. Apa? Soalnya enggak pakai pulang. Langsung deng oto datang di gereja. Doa semalaman kan dari malam sampai pagi. Besok dia cuma pulang sebentar. Kok
Mandi ganti baju pergi kantor. Habis itu DP malam dia datang lagi. No 100 malam. Dulu saudara waktu saya pertama kali dengar kesaksian dari ibu itu. Saya sampai bingung. Itu ibu kira-kira usianya 40-an. Zaman itu. Dia bercerita saudara tentang hebatnya berdoa setiap hari. Berkumpul setiap hari di gereja. Kong 1 jam. Bukan. Itu semalam-malaman. Jadi berarti dia 100 malam itu termasuk dia tidak pernah tidur. Tentu cuma pancuri-pancuri waktu. Sto kalau lagi bajalang tentu dia berhenti di mana begitu kan dia tidur sebentar. Tapi dia tidak pernah tidur seperti hari-hari sebelumnya. Dan dia nyandak mati. Justru saya lupa sebenarnya kesaksiannya dia alami apa begitu ya. Itu selama proses 100 malam itu. Dia mengalami banyak hal. Ya, keajaiban yang Tuhan nyatakan padanya. Aduh saudara. Tuh. Coba cek hatimu. Sungguhkah kau mengasihi Allah? Sungguhkah kita ini berubah cara pikirnya? Sungguhkah kita beribadah? Kalau beribadah harus dengan iman, mana tuh ayat? Coba deh cari, Vita cari. Tanpa iman dosa. Mana kota? Apapun yang dilakukan tanpa iman itu dosa. Coba cari itu ayat. Tadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekarang orang lihat ya. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman, begitu kayaknya kalimatnya. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu dosa. Bilang di ayat deh. Roma 14 ayat 23. Coba 3. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa. Bukan cuma makan, saudara. Apapun yang tidak dilakukan dengan iman dosa. Kamu beribadah tidak dengan iman. Kamu sedang berdosa. Bukan beribadah. Kamu sedang berdosa. Saya memimpin ibadah. Kalau saya tidak melakukannya dengan iman berarti kita bukan sedang melayani. Saya sedang berdosa. Ayatnya mana itu? Segala sesuatu, apapun itu. Kalau kamu melakukannya di luar iman, kamu sedang melakukan dosa. Kan tidak mungkin. Jadi kita beriman. Pokoknya kita mau ambil itu di sana bukan tapunya. Kita percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan butakan semua mata mereka. Itu bukan perbuatan iman, itu perbuatan setan. Itu saudara. Jadi sekali lagi, kalau begini enggak usah dipertanyakan. Yang begini nih, percaya. Percaya segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasarkan iman. Dosa. Cuma dengan iman yang teguh, kamu mengalahkan setan. Cuma dengan iman yang teguh, kamu mengalahkan dunia ini. Jadi segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasarkan iman adalah dosa sangat tepat. Justru kalau boleh bilang sangat masuk akal.
Karena mengalahkan dunia harus dengan iman. Mengalahkan diri sendiri harus dengan iman. Mau mengalahkan dosa, nyanda pakai iman. Ya berdosa, pasti berdosa. Kalau iman itu percaya bahwa Allah itu ada, berarti kalau tidak ada iman, dia tidak percaya kalau Allah ada. Mesti tak angka dulu tuh atap, baru dia percaya. Itu kan Tuhan Somara. Mesti apa? Dia ada baba jalan kong taplaka. Oh. Kemarin saya dengar ada pendeta yang bersaksi. Ada jemaatnya. Dia sedang melakukan sesuatu di rumah ibu-ibu. Ibu-ibu muda. Usianya 26 tahun. Ini di Amerika. Saudara. Jadi gembalanya yang bercerita. Ya. Dia bilang apa? Ibu itu bercerita, waktu dia pegang, enggak tahu dia pegang apa, pokoknya dia lagi kerja di rumah tuh. Dia pegang sesuatu itu dan tiba-tiba tangannya jatuh. Hilang kekuatan sama sekali. Loh dia bingung. Kan masih sangat muda. 26 tahun. Jadi karena apa? Takutnya itu dia pun memeriksakan diri ke dokter. Dan saudara tahu enggak? Dokter bilang dia kanker di tangan. Yang kan enggak ada tanda-tanda apapun dan ternyata ada kanker di tangan. Bayangkan langsung jatuh tangannya. Jadi dokter bilang harus dioperasi. Bayangkan ya, saya dengar dari gembalanya itu bercerita. Dia bilang bayangkan waktu saya datang ke rumah sakit itu. Saya belum sampai di kamar. Masih di hall rumah sakit. Masih di lorong-lorong rumah sakit itu. Dia sudah mendengar si ibu itu berteriak. Berarti betapa sakitnya tangannya. Kong ada bagaimana DP gejala seperti apa nih tahu. Pokoknya tiba-tiba dia tahu semua sehat-sehat, semua aman-aman dan tiba-tiba jatuh DP tangan. Kalau saudara gimana? Nanti kalau sobagi itu baru mau cari tutukan toh? Atau justru apa? Dia cuma cari dokter, nyandak cari Tuhan. Telepon ambulans dari kita sesak nafas. Karena terbiasa tidak menempatkan Tuhan pada pencarian pertama. Asal terjadi sesuatu dia telepon pas apa? Cari itu Tuhan. Percaya bahwa Allahmu itu ada. Itu ya. Jadi saya waktu dengar kesaksian itu, kita sangat Tuhan. Ya. Memang ketudang dia bilang begini. Yang mencengangkan ini Pak Pendeta itu cerita. Dia bilang waktu dia sampai di ruangan itu kan dia dengar suara teriakan ibu itu dari luar. Ya. Jadi dia bilang waktu dia sampai di kamar. Ya, dia terkejut melihat ibu itu saudara sementara menangis. Ya berarti kan pasti karena kesakitan. Dan dia bilang, ini pendeta bilang, saya begitu terkejut kenapa? Karena pas saya lihat dia menangis. Saya masuk di kamar tuh, lihat dia menangis. Tahu enggak? Kata pertama yang keluar dari mulut ibu itu apa? Wah, pastor. Ya. Tuhan itu sangat ajaib. Hah? Jadi, dia enggak salah dengar. Kalau saudara gimana? Hah? Waktu mengalami sesuatu. Saudara gimana? Apa masih saudara mau bilang Tuhan itu ajaib? Wah firman-Nya luar biasa. Atau gimana? Dia sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Ya, Pak Pendeta bilang, wah tadi saya dengar lu suaramu dari luar. Hah? Pak Pendeta dengar? Iya. Tadi saya dengar kamu berteriak. Dan sekarang malah dia bukan bilang begini. Aduh, kiapa kan kita kan pendeta. Aduh kita lagi masuk gereja terus. Kita reken kasih perpuluhan. Kok apa reken tapi salah? Dia bukan bilang begitu. Jadi pas muncul pendeta. Aduh gembala. Tuh, Tuhan sangat ajaib. Hah? Nih saudara. Nah. Kalau saudara bagaimana?
Kalau mau cari Tuhan, kalau mau berdoa, kalau berlutut, kalau ada di gereja, kira-kira doamu apa? Apa memuji Tuhan? Mempersembahkan sesuatu atau mengeluh? Mengeluh. Tuhan, kiapa reken begini? Kita so baking begini, kok kiapa reken begini? Semua dia pertanyakan. Firman Tuhan bilang begini, dia tanya, kok kiapa dan kutip mesti begitu? Loh, tanya jo Pak Tuhan kalau kiapa begitu. Segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman, dosa. Kiapa dia kan begitu dulu? Ini kok memang terlalu. Tanya Pak Tuhan sana. Mau suka rupa siapa? Thomas. Bayangkan Thomas. Toh, waktu Yesus bangkit, ya, murid-murid sering berkumpul kecuali Thomas. Kalau saudara baca peristiwa itu. Thomas sering tidak ada. Nah, pas Thomasnya tidak ada, kong Yesus batunjung. Jadi waktu murid-murid cerita, aduh ngananya tidak ada waktu itu. Tuh, guru tadi malam datang. Kalau kita belum lihat dia, kalau kita pejare belum dimasukkan ke lubang paku di tangannya, ya, di lambungnya, aku tidak percaya. Siapa dia? Murid. Yang kan saudara. Yesus datang pas Thomasnya tidak ada. Kalau saudara bagaimana? Yesus kan sayang Pak kitab, jadi biar kita jarang-jarang Yesus yang tidak datang. Kalau kita ada baru Yesus datang. Kalau kita tidak ada, hadirat Tuhan tidak ada. Coba Jono. Yang kan saudara. Yesus tidak peduli Thomas ada. Thomasnya tidak ada. Yesus tahu tidak kira-kira kalau Thomas tidak ada? Tahu. Gitu. Waktu dia bilang seperti itu, tiba-tiba Yesus ada di muka pada dia. Kong? Yesus langsung bilang, sini Thomas, coba. Mana ngana pejare? Coba. Tusuk di lubang ini. Oh, dia langsung berlutut. Dia so nyanda, dia so tako mo. Mana 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Thomas bersama-sama dengan mereka. Tuh. Ini pertama, mana tuh Yesus datang tapi Thomas tidak ada. Supaya dia Yesus tidak ada kok teh. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kong, sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada murid-muridnya, kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kong, mana Thomas? Thomas bilang apa? Coba lihat langsung di Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Yesus datang kok, Thomas koteknya tidak ada. Dia dikenal sebagai orang yang bimbang, yang mendua hati. Dari sini sebenarnya orang tahu alasannya kenapa dia itu bimbang. Kenapa? Yang tidak setia soalnya. Orang lain berkumpul kecuali si Thomas. Kenapa Thomasnya datang? Ada batumis. Murid-murid yang lain berkata kepadanya, kami telah melihat melihat Tuhan. Thomas bilang apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, bayangkan DP tamang-tamang solia dia tetapnya percaya no. Ada saksi. Saya bersaksi kepada saudara. Keluar biasaan Tuhan dan tetap sampai saudara yang tidak percaya toh. Nah, saudara Thomas atau Tumis. Tuh, semua so cerita. Tuh, belum lagi pengalaman saudara. Dan hingga kini kamu tetap saja tidak percaya. Kong,
Percaya kalau Tuhan mau angkat Pak Angko. Ya, aduh pusing. Oh, so itu saudara. Pastikan selalu kau ada. Karena Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Tuh, no, pastikan orang pasti selalu ada. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada, martorang selalu tidak ada. Nah, coba sekarang renungkan itu. Tuhan selalu ada. Kong torang ada DP selalu, mar tidak ada. Aduh, pusing. Nah, itu. Aku tidak percaya. Oh Tuhan, ya. Jadi mana? Langsung di Yesus datang, ya. Waktu Thomas ada 8 hari kemudian. Tuh, tadi. Mana kau itu ayat? Nah, 8 hari kemudian, tuh. Sementara pintu terkunci, kong Yesus datang. Tuh, kong Thomas bersama-sama mereka, ya. Jadi waktu Yesus datang ulang, ini kan Tuhan dengan kemurahannya. Tuh. Ini orang yang tidak setia, tapi Tuhan masih kasih kesempatan. Oke. Awas jangan sampai kita datang ulang kok angkonya tidak ada. Kong. Udah. Waktu Yesus datang kong, Tuhan Yesus bilang apa ayat 27? Ayat berapa? Iya sudah. Langsung. Kemudian ia berkata kepada Thomas apa? Taruh jarimu di sini. Lihat tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Coba lihat. Kira-kira betul enggak? Thomas ada cucu enggak? Di jarinya enggak ada catatan. Thomas langsung coba. Mana? 28 dek langsung. Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kok? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Siapa yang bahagia? Bukan yang dapat penglihatan yang bahagia. Kamu walau tidak melihat, tapi kamu percaya. Kamu lihat Alkitab, kamu membaca Alkitab, dan kamu percaya. Nah, gitu saudara. Orang selalu mesti tuntut, mana Tuhan pe bukti, mana? Ya, kita mau begging asal mana? Dia mesti ada bukti dulu. So itu engkau tidak pernah mengalami sesuatu. Kenapa? Karena kamu menuntut sesuatu yang saudara tahu enggak? Itu orang yang tuntut-tuntut begitu. Nya nak mau dapat sampai dia mati. Saya lihat kok kenyataan di mana-mana. Ya. Satu, kau akan terus hidup dalam kebimbanganmu. Kau akan terus ragu dan kau tidak pernah akan bertobat. Kadang kalau lihat orang model begini, kita sampai ya semoga kata Tuhan jangan ganu. Ya. Mar kalau ses DP gembala kayak ganu tuh orang model begini. Tuh. Yang kan kalau besok kau 10-an tahun, ya tetap saja sikapnya sama. Ya. Rasa-rasa mau bilang pada dia, ya sudah ya, mulai sekarang kau jangan masuk gereja. Ya, saudara bilang, so itu sespeta jemaat, so itu mau tambah. Mau tunggu apa? Hah? Muat-muat itu kusu-kusu. Lalang kan kusu-kusu toh. Mana tuh penting? Kasih biar itu kusu-kusu ada. Atau kasih biar gandum yang berdiam di situ. Tuh orangnya enggak cabu. Ya. Tapi kalau orang itu soni mau, kasih tinggal. Tuh orang lihat tuh ayat Mazmur itu ya. Apa? Orang fasik tidak pernah tahan dalam perkumpulan orang benar. Tinggal cara gantung saudara. Sebenarnya dapat ukur di situ. Saudara ini fasik atau benar? Saudara ini sungguh orang beriman atau orang apa? Saudara sungguh adalah orang benar. Ya.
Saudara kan tahan di dalam perkumpulan orang benar. Kalau nyanda, tunggu Jo, saudara pasti keluar. Lain kali saya sampai begini. Aduh, mungkin karena Tuhan ini solatih lama ini hati. Sampai saya ada DP sedih meredang. Tiap kali, Tuhan, kalau Tuhan sampai cabu pada dia, kok masa kita mau baku ikut sedih? Tuh. Waktu Saul Tuhan tolak, Samuel berduka. Dan Tuhan bilang apa? Sampai kapan kamu akan sedih? Hah? Sampai kapan? Saul aku tolak karena dia tidak taat. Tuh, bangkit sekarang dan lantik. Apa? Orang baru. Itu Tuhan. Perjanjian lama sampai perjanjian baru dia model begitu. Jadi kalau dia masih kasih kesempatan, saudara yang selalu pandang enteng Pak Tuhan, kalau masih ada kesempatan sampai sekarang, harusnya bersyukur. Cara bersyukur bagaimana? Takutlah akan dia. Kalau dia bilang beriman, harusnya beriman. Jangan tunggu mesti lihat dulu bukti, baru kita percaya. Itu bukan iman. Tuh saudara. Tinggal sampai Tuhan ini mau bikin bagaimana nih orang-orang kalau model begini. Lain kalau saudara orang baru. Ya. Tapi kalau orang lama begitu terus. Ini mau sampai tempo apa ini model begitu. Ya. Padahal saudara melihat apa? Gejala yang terjadi di sekitar. Terjadi di Indonesia. Harusnya kan tajamkan apa? Buat hatimu menjadi peka. Kekasihmu sebentar lagi tiba. Lagi itu saudara. Jangan yang ada di pikiran. Mau jalan di Australia. Mau pi Bali. Mau pi Jepang kita pendeta. Ya. Kemarin ya saya lihat tayangan apa tsunami di Jepang tahun 2011. Itu bayangkan 3 hari sebelum tsunami mereka tunjukkan di situ ya. Itu video lumayan lama. Kasih tunjuk di situ 3 hari sebelum tsunami itu bayangkan di sana kan canggih sama itu apa langsung berbunyi itu alarm ada gempa bumi ya gempa bumi terjadi sekian bunyi di alarm gitu kasih tahu lagi ada gempa bumi sampai hari ketiga tiba-tiba gedung runtuh tiba-tiba saudara saya lihat waktu itu kan memang direkam ya bayangkan ini orang-orang di pinggir pantai ini Jepang itu petugas yang ada di pinggir situ pakai toa ya dia sudah berteriak tolong jangan di situ jangan menghadap pantai sebentar lagi tsunami orang tetap di situ kabar sudah ada peringatan karena dia laut masih tenang dia tidak peduli dia bukan lari dia di situ sampai tiba-tiba ya ombak pun langsung datang karena di situ tulis ombak yang naik 10 meter 10 meter. Tuhan apa? Tuh oto jadi apa? Saudara ini beda jalan. Langsung terkapur, langsung tenggelam. Itu padahal itu Jepang, saudara. Tuh, apalagi kotek rembok. Ini Jepang. Dorang tahu tanggulangi seperti apa? Dorang tahu. Dorang berpikir apa coba? Tetap yang dorang bisa bikin cuma apa? Cuma memberi peringatan. Dorang bisa bikin apa? Aku bisa paham. Hijau. Sudah itu tsunami kok mendekat cuma 2011 hijau. Itu tsunami kita tunggu aku sampai kok dia datang. Gitu. Orang lain taruh di hati Tuhan apa kehendakmu? Kita begitu. Apapun dan dimanapun engkau, tolong aku ada di situ.
Orang masalahnya yang dapat lihat kan. Pak Tuhan tuh. Siapa tuh mau tahu saudara. Tuhan setunggu-tunggu aku di kamar. Ini mungkin bagus ini didramatisir. Ya, Tuhan setunggu-tunggu aku di kamar. Dia mau tunggu aku datang bercerita. Dan kau tidak peduli. Dia menunggumu untuk bercakap dengannya dan kau tidak peduli. Dia so tunggu di muka Alkitabmu dan kau cuma tatap FB. Dia so tunggu engkau di gereja dan kau tidak mau datang. Tuhan masih mengampunimu. Jangan permainkan dia. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Siapa yang sesat? Orang yang berpikir bahwa dia bisa permainkan Tuhan. Dia bisa permainkan kesempatan dari Tuhan. Kamu sesat. Yang bilang ini firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oh Tuhan. Terus saja. Diberi kesempatan. Saudara pasti saya tidak percaya saudara tidak rasa kalau Tuhan bilang kita udah tunggu Bang Ana. Dan kalau kau tetap saja ada pada keadaanmu yang Tuhan tidak suka. Masalahnya tuh orang so tahu saudara. Apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kau tetap saja dalam keadaan seperti itu. Ya sudah. Harusnya ingat-ingat nih ayat ini. Gampang tuh habis 6:7. Galatia 6 ayat 7. Kamu tidak sesat? Lihat. Waktu kamu menganggap bahwa Tuhan bisa kamu remehkan. Peringatannya kamu bisa remehkan. Aduh, kamu sedang sesat. Kapan kamu kembali ke jalan yang benar? Ketika kamu menghormati peringatannya. Ketika alarm dia bunyikan di hatimu. Ketika alarm dia bunyikan di kendaraanmu. Sementara saudara berjalan Tuhan kasih ingat. Sementara kamu di mana? Di tempat pekerjaan dan Tuhan bunyikan alarmnya. Jangan remehkan. Sementara kau di gereja mendengarkan firman Tuhan dan sebenarnya Tuhan sedang bunyikan alarm itu. Ya. Orang yang memperhatikan peringatan Tuhan, dia yang selamat. Tapi orang yang tidak peduli, yang meremehkan Tuhan, sekali lagi, kamu sedang ada di jalan yang sesat. Bukan gereja ini sesat. Tapi kamu sedang tersesat. Kapan? Waktu kamu meremehkan dia. Kamu pikir Tuhan bisa dipermainkan. Ingat apa? Yang ditabur orang pasti dituainya. Ini jangan cuma pikir ini doi. Kamu menabur meremehkan Tuhan, nanti saudara lihat. Waktu Tuhan yang meremehkanmu kira-kira bagaimana? Kamu berdoa, kamu cari, kamu menangis dan Tuhan yang tidak peduli. Mau suka ya? Tuh orang remehkan Tuhan terus. Mau suka Tuhan remehkan kamu. Ya? Semua pendeta sesampai yang akang dan Tuhan yang peduli. Saudara pikir doamu, aduh, panggil Pak Ses, panggil Pak ini, panggil Pak itu. Mau tunggu seperti itu. Itu yang saya sedang lihat. Tuh, orang begitu meremehkan Tuhan. Tuh. So tahu Tuhan ada kasih ingat, ini stop. Dan kau tetap saja melanjutkannya. Hah? Ini bagus supaya orang-orang yang saya nangkal pikir-pikir cuma ingin nih tamang-tamang di FB tentu dan pikir ini pendeta sombong sekali. Masa kita tuh tukang like pada dia, kon dia enter lihat pak kita enggak pernah. Dorang lain tahu itu yang enggak pakai FB tahu. Cuma belum hapus karena saya bermaksud hendak download itu
video-video yang perlu di FB ya. Dan itu karena ditunda terus, lama-lama FB tidak bisa dibuka dan saya langsung uninstall sudah titik. Tuh, ya saudara-saudara yang, apa sus, kita ada kirim pertemanan dia terima, soalnya ada, so uninstall. Nggak usah cari, nggak ada, kenapa kita di sini ada. So kalau cari di situ nggak ada. Gitu, nggak usah rasa, apa dia baginya yang ada. Soalnya nggak ada. Jadi saudara, saya langsung berpikir, oh ini rupanya alarm dari Tuhan. Tuh, nggak usah backing tuh FB sudah, hapus jo. Tuh, udah relakan jo segala video dek apa, foto-foto hilang semua udah anggap justru nggak ada, udah titik. Tuh, langsung saya pikir, tuh dari hari apa saudara? Uninstall. Kita mau apa tadi? Langsung batalkan semua, hapus. Nah, sudah, saudara ya. Ya, suruh pas saudara silakan di FB. Tuh, nggak usah tidur ya. Nanti tidur kalau sudah di gereja. Kalau di rumah engkau bawa FB. Nanti kalau semua bawa khotbah, engkau bobok jo. Jadi kata, sepanjang malam kata kita ada baca cerita yang para besti. Bukan dah suruh beston dia besti. Bukan beston dia besti. Saudara sekali lagi stop itu sesat. Apa itu sesat? Bukan nanti saudara pindah agama baru sesat. Itu ya. Waktu saudara membiarkan dirimu berpikir bahwa Tuhan bisa kau permainkan. Tempo apa engkau suka, engkau datang. Tempo apa engkau dimau. Emangnya Tuhan, siapa kau itu Tuhan di sini? Saya kan bukan Tuhan. Saudara juga bukan Tuhan. Tuhan itu jangan kau permainkan. Tempo apa dia suka? Kita kok mana-mana. Kita nih mau ada orang atur-atur. Kamu bukan murid Yesus. Bilang Akang coba. Sedangkan cuma mau naik pesawat. Coba. Ini Yesus terangkat yang tidak pakai pesawat. Sudah tahu enggak? Elia. Waktu terangkat bagaimana? Dijemput dengan kereta dari sorga. Waktu Yesus naik bagaimana? Ya enggak pakai apa-apa naik. Dan nanti orang seperti itu. Naik. Sedangkan cuma mau naik pesawat satu. DP tiket mahal. Kedua. 2 jam sebelum keberangkatan kamu sudah harus ada di bandara. Barang bawaan ditentukan 20 kilo. Lebih dari itu bayar. So mahal itu tiket, masa dia mau bayar? Cuma mau tambah setengah kilo, ya enggak ada cerita. Bayar, pokoknya tuh 20 kilo, saya don timbang 20,5 bayar. Coba, so 2 jam sebelum keberangkatan, belum sampai di sana, ternyata delay. Tuh, tertunda jam keberangkatan. Dan kamu sudah di situ tuh, sampai tak kapok-kapok belum berangkat-berangkat. Paling DPLB dong kasih roti dengan aqua gelas. Tuh. Ditunda keberangkatan 2 jam. Ditunda 4 jam. Tambah lagi roti. Tuh. Ini kan cerita betul saudara. Belum habis itu. Ya apa kota ganti pesawat. Nah itu. Tuh saudara. Ya. Cuma mau naik pesawat. Cuma mau pergi Jakarta. Cuma mau pergi Surabaya. Itu bisa terjadi. Dan yang tidak ada orang bisa protes. Mau pergi surga kau pandang enteng minta ampun. Itu dia nama apa? Sesat. Mumpung masih hidup. Dapat peringatan. Terima kasih Tuhan. Artinya Tuhan suka kalau kita tuh selamat. Tuhan suka kalau kita kembali ke jalan yang benar. Yang ditabur orang pasti dituai. Itu saudara toh. Jadi pastikan dirimu kau menabur yang baik. Kau menabur yang benar. Kau menabur hal yang kudus. Gitu saudara. Tuh. Tadi orang so menyanyi itu. Walau 1000 rebah di sisiku. Kau tetaplah Allah. Tuh. Jadi bukan karenanya ada yang rebah. Mengerikan kalau 1000 rebah di kiri, kong 10.000 di kanan. Itu Tuhan. Semua orang tinggalkan kebenaran, tinggalkan iman,
torang tak sendiri. Oh Tuhan, aku akan tetap mengikutimu walau aku sendiri. Hah? Aku tidak mau memilih yang lain. Engkau satu-satunya pilihanku. Haleluya. Ya. Haleluya. Biarkan terus dia dimuliakan dalam hidup ini. Kita berdiri.